Gimana ceritanya coba? Arab mau nguasain industri game. Iya, kamu nggak salah dengar. Negara yang kita lihat citranya sebagai negara super religius dan mungkin juga kita ingat cuman pas lagi musim haji atau bulan Ramadan ini berpeluang bisa jadi pusat industri game kayak Jepang atau negara-negara di Eropa. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Sebuah negara yang selama ini nggak pernah kedengeran bikin game atau punya company game yang terkenal, tiba-tiba aja mau nguasain industri game. Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang belum pernah main game bikinan Arab dan ngepas juga nih mau deket-deket bulan Ramadan, bakal ngebedah kenapa hal ini bisa terjadi berdasarkan investigasiku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Beberapa tahun kebelakang ini, rasanya industri video game itu kayak lagi diterpa badai dahsyat. 45.000 orang kena layoff, saham company game turun drastis, studio banyak ditutup, dan paling buruk nih, banyak game batal rilis. Jujur nih, aku masih kesel ya, Perfect Dark reboot sama Wonder Woman gak jadi rilis. Telak emang nih Microsoft karo Monolith nih. Semua hal-hal buruk ini terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun lalu. Imbas dari pandemi COVID dan juga berbagai macam keputusan yang kurang tepat diambil oleh para petinggi company game besar ini. Di tengah krisis di industri game ini, tiba-tiba datanglah penyelamat dari Timur Tengah, Arab Saudi. Negara yang kita anggap isinya cuma gurun semua, sama ada kebun kurma sih. Ternyata sekarang negara ini berpeluang buat menguasai industri game di masa depan. Kok bisa? Jadi waktu perusahaan game barat kayak Ubisoft, EA, atau Capcom lagi pusing 7 keliling mikirin utang dan mecatin ribuan karyawan, Arab Saudi justru lagi mode hambur-hamburin duit. Mereka ngebentuk sebuah badan bernama Safi Games Group. Grup ini bukan publisher ataupun studio game, tapi organisasi yang secara langsung berada di bawah pemerintahan Arab Saudi. Tugas Safi ini adalah merancang dan ngebangun ekosistem industri game Arab dari nol sampai matang. Salah satu yang mereka lakukan adalah investment ke perusahaan game dengan nilai yang cukup gede. Arab sekarang punya seenggaknya 8% saham di Nintendo, Activision, Koei, Capcom, dan ada EA yang udah 90 sekian persen nih dibeli sama Arab. Bahkan SNK yang punya IP gede kayak Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Shodown, dan King of Fighters sekarang udah sepenuhnya milik Arab. Bukan cuma fokus di sektor game AAA atau PC konsol doang, tapi langkah Arab belanja investment ini juga mencakup ke game-game mobile, bahkan e-sport. Yang diakuisisi pun juga gak main-main. Di sektor game mobile, mereka akuisisi Scopely, publisher dari game-game mobile super populer kayak Monopoly Go, Pokemon Go, dan Stumble Guys dengan angka yang fantastik, 4,9 miliar dolar atau sekitar 82 triliun rupiah. Atau kalau dikonversikan ke mie ayam itu bisa dapat 5,5 miliar porsi mie ayam komplit se-esteh-estehnya. Selain company game, Arab juga mulai nanemin modal di industri e-sport. Mereka udah akuisisi ESL, salah satu penyelenggara turne buat kompetisi e-sport terbesar di dunia. Jadi turne tier S dari game-game kayak Dota, CS sampai ke mobile itu duitnya masuk ke Arab. Dari tiketing, sponsor, dan tetek bengeknya itu juga ujung-ujungnya ke Arab. Bukan cuma turnenya, tapi mereka juga bikin super tim buat menangin turne-turne yang notabene itu juga punya mereka tadi, kayak tim Falcons yang hampir kuat di segala divisinya. Tapi kenapa Arab tiba-tiba menjadi penyelamat di industri game? Kenapa mereka mau masuk ke industri yang jauh dari citra negaranya yang selama ini kita kenal? Nah, langkah ini ternyata adalah salah satu upaya buat merealisasikan proyek negara mereka yang dinamakan Vision 2030. Indonesia Emas 2045 versinya Arab lah, alias proyek jangka panjang buat masa depan negara. Cuma Vision 2030 ini lebih kerasa bisa tercapai ketimbang punya negara Konoha tercinta ini. Nah, salah satu tujuan dari proyek ini adalah mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak. Yang mana kita tahu sendiri kalau Arab ini adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Cuman makin kesini mereka sadar nih, minyak nggak bakal selamanya jadi sumber kekayaan utama mereka. Makanya sekarang Arab udah punya target sumber duit berikutnya, yaitu sektor pariwisata, hiburan, olahraga, teknologi, dan video game. Dan dari semua sektor ini, game adalah salah satu sektor yang paling digeber habis-habisan sama Arab Saudi. Mereka sadar kalau video game adalah industri hiburan terbesar di dunia. Bahkan nilainya udah ngelangkahin industri film dan musik digabung jadi satu. Sedangkan secara angka pun, industri game tiap tahun bisa muterin ratusan miliar dolar.
lebih stabil, lebih konsisten, dan nggak terlalu bergantung sama satu momen rilis kayak film misalnya. Selama player masih login atau beli gamenya, selama itu juga uang masih muter. Terus waktu IP-nya udah sukses, dia bisa dijual kemana-mana. Bisa jadi merch, film, atau bentuk-bentuk media lain. Atau mungkin bisa juga dari sektor peripheral penunjang gaming kayak keyboard, mouse, monitor, gamepad, dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal gamepad nih, aku punya rekomendasi controller yang enak banget nih buat dipakai. Meskipun desainnya ini kayak controller klasik, tapi buat speknya ini udah modern banget. Analognya pakai teknologi TMR yang mana ini lebih awet dan presisi ketimbang analog Hall effect. Terus bagian tombol XJAB-nya ini bisa diganti-ganti layoutnya, alias swappable. Mau dibikin layout Xbox, Switch, atau layout custom Sena Jidat ini bisa banget. Gamepad ini udah support triple connection, bisa dongle, Bluetooth sama kabel. Fleksibel banget karena bisa dipakai di Nintendo Switch 1 dan 2, Windows PC, SteamOS, Android, sama iOS. Dan selain gamepad yang tadi itu juga ada gamepad yang lain nih, kayak yang hitam ini bagus banget, ini enak banget. Sama yang ini juga bagus banget nih. Jadi mending kamu cek aja dulu produknya yang udah aku taruh di sini nih, siapa tahu harganya lagi diskon parah. Lanjut ke pembahasan. Jadi buat Arab yang lagi nyari sektor industri yang sustain dan bakal rame terus sampai jangka panjang, video game adalah pilihan yang tepat. Industri game itu bukan cuma soal jualan satu judul game, tapi bisa datang dari IP, franchise, merchandise, turnamen, content creation, dan lain-lain. Nah, selain peluang globalnya yang menggiurkan, Arab Saudi juga melihat sesuatu yang lebih dekat, yaitu kondisi rakyatnya sendiri. Karena ternyata orang-orang Arab itu adalah buat yang masih ngira kehidupan orang-orang di Arab ini cuma panen kurma, menyulam kain sorban, atau naik onta di tengah gurun, berarti mindsetmu itu udah ketinggalan banget. Sama kayak kita, Arab Saudi yang sekarang adalah negara dengan anak muda yang melek teknologi. Mereka konsumsi internet, nonton film western, jadi wibu, K-popers, dan tentu aja main game. Di Arab, angka penggemar game itu gede banget, bahkan jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Sekitar 67% dari populasi, atau kira-kira 23,5 juta warga Arab, bisa dikategorikan sebagai gamer aktif. Dengan populasi yang mayoritas adalah anak muda, penetrasi internet yang nyaris nyentuh semua lapisan masyarakat, dan akses teknologi yang tinggi, game akhirnya jadi salah satu bentuk hiburan paling dominan di sana. Pola konsumsi gamer Arab itu juga mirip banget sama kita, bahkan di beberapa aspek bisa dibilang lebih intens. Mereka bukan cuma doyan main, tapi juga royal soal belanja game. Banyak yang nggak ragu buat beli game full price, top up skin, battle pass, gacha, sampai item-item kosmetik. Tapi meskipun punya banyak gamer dan royal, selama ini Arab masih sebatas konsumer. Mereka beli game buatan Jepang, Amerika, Eropa, lalu uangnya langsung lari ke luar negeri. Setiap pembelian game, setiap microtransaction, setiap battle pass, semuanya berujung jadi pemasukan buat perusahaan asing. Buat negara dengan visi ekonomi jangka panjang, kondisi ini jelas nggak ideal ya. Arab Saudi sadar kalau mereka punya pasar domestik yang masif, tapi selama ini cuma diperah doang tuh. Makanya pendekatan yang diambil sama Arab ini bukan sekedar bikin studio lokal dan berharap suatu hari tembus pasar global. Mereka milih jalan yang jauh lebih cepat dan aman, yaitu masuk langsung ke pusat industrinya dengan ngebeli industrinya. Gila emang ya, duit minyak ngeri banget ya. Negara kita mah kapan bisanya kayak gini? Nah, lewat Savvy Games Group tadi dan sokongan dana pemerintah, Arab Saudi mulai nanamin modal dan ngambil alih kepemilikan di perusahaan-perusahaan game besar dunia dengan tujuan yang jelas, biar sebagian dari uang yang dihamburin gamer Arab itu bisa muter balik ke ekosistem yang mereka punya sendiri. Bukan lagi cuma jadi pasar, tapi jadi owner. Tapi semua ini bukan cuma masalah duit, tapi ada alasan lain di balik ambisi Arab menguasai industri game. Dan yang satu ini aku jamin bisa bikin kuping kita panas gara-gara iri, karena ini bakal nyangkut langsung ke urusan lapangan pekerjaan. Layaknya janji 19 juta lapangan pekerjaan yang diomongin sama Pak Wakil Presiden kita ya. Arab juga punya strategi buat sektor penciptaan lapangan kerja baru. Namun yang bikin beda sama mimpi 19 juta yang kayaknya beneran cuma jadi mimpi doang ini, langkah Arab itu jauh lebih jelas, lebih ada buktinya, dan lebih relevan bagi pemudanya. Karena pemerintah Arab ini pengen rakyatnya itu sejahtera dari game. Mereka mau menciptakan lapangan kerja yang relevan dan dekat buat anak muda atau gamers, developer, programmer, 2D atau 3D artist, sound designer, sampai QA tester. Dari skena e-sport bisa jadi atlet, coach, analis, caster, sama event organizer dan manajemen tim. Belum lagi konten kreator, streamer,
marketing, community manager, dan berbagai profesi baru yang lahir dari dunia gaming. Bahkan total target mereka itu adalah nyiptain 39.000 pekerjaan baru di sektor ini. Dan ini bukan angka yang muncul dari angan-angan atau jawab asal waktu debat capres-cawapres, tapi bisa dihitung dari investasi yang mereka tanam di berbagai lini industri. Waktu Arab Saudi tanam modal di publisher besar, studio atau EO Esport, mereka bukan cuma beli saham buat dapat cuap, tapi juga opportunity buat memperluas lapangan pekerjaan. Lewat kepemilikan ini, Arab Saudi bisa minta buat developer ngebuka kantor regional, studio cabang, pusat produksi, sampai event berskala global di dalam negeri mereka. Artinya, setiap kantor baru butuh pekerja baru. Setiap turnamen yang digelar di Riyadh, berarti banyak kru lokal yang bekerja. Investasi ini jadi pintu masuk buat mindahin sebagian rantai produksi industri game global ke dalam negeri Arab Saudi. Dari yang awalnya cuma jadi pasar konsumsi, pelan-pelan mereka geser posisinya jadi produsen, operator, dan pemain inti di industri ini. Nah, setelah ngebahas panjang lebar soal mimpi dan tujuan Arab sebagai penguasa industri game, terus apa dampak yang bakal terjadi di industrinya? Sebagai gamers, apa yang bakal kita rasakan? Apakah karakter-karakter game bakal pakai baju gamis? Atau adegan mabuk-mabukan diganti jadi minum susu onta? Jawabannya adalah tenang, dampaknya nggak bakal seabsurd itu kok. Tapi perubahan bakal tetap ada, dan sebagian di antaranya pelan-pelan sudah mulai kelihatan. Tapi sebelum itu aku mau ngasih info dulu, kalau nih, kabar gembira nih, Mindspace sekarang punya sistem membership baru yang lebih menarik dan proper dari yang sebelumnya. Kamu bisa dapat badge loyalty yang sistemnya itu kayak game RPG. Semakin lama kamu jadi member Mindspace itu badge-mu makin ngeri. Kamu bisa crafting badge-mu dari mulai bulan pertama masih pedang, bulan selanjutnya dapat shield, bulan selanjutnya lagi dapat armor, sampai akhirnya full gear dan jadi raja kesatria yang keren banget kayak gini. Terus nih, kamu juga bisa akses ke video-video membership only-nya Mindspace kayak obrolan gaming sama show barunya Mindspace yang judulnya Gorengan Gaming, yang versi pedesnya bisa ditonton di versi membership only. Harganya juga cuma 10.000 doang per bulan. Dan kalau kamu mau gabung di tier yang lebih tinggi yaitu Vanguard, namamu bakal aku tampilin di video-videonya Mindspace. Dan tentunya kamu bakal dapat stiker-stiker keren dan menarik yang bisa dipakai buat komen di video biasa maupun di live stream. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah sang darah hijau sekarang juga. Nah, dampak pertama yang paling gampang kita rasakan adalah penyesuaian konten secara regional. Kita bakal makin sering lihat game-game besar ngasih subtitle bahasa Arab, bahkan voice over Arab secara resmi. ذلك الشيء من أين قد أتيت به؟ Bukan lagi sekedar teks terjemahan hasil Google Translate, tapi full localization yang niat. Ini sebenarnya bukan hal baru di industri game. Dulu Cina, terus Korea, sekarang Arab Saudi. Setiap pasar besar selalu diikutin sama penyesuaian konten. Bedanya kali ini datang dari kawasan yang punya nilai budaya dan regulasi yang cukup ketat. Meski udah cukup terbuka sama budaya luar, tapi Arab masih cukup kerasa konservatif sama nilai-nilai agamis dan budaya. Konten macam alkohol, judi, ipli kinyit, sampai LGBT ini berpotensi kena sensor, dipotong atau bahkan dihapus buat versi regional Arab dan sekitarnya. Tapi bukan berarti semua game bakal jadi ngikutin standar regulasi Arab loh ya. Tapi takutnya ya developer bakal main aman ya sejak tahap awal fase development game. Bukannya bikin dua versi yang beda jauh, mereka bisa aja milih pendekatan yang lebih netral secara global. Hasilnya game-game ke depan bisa jadi kerasa lebih safe ya, lebih berhati-hati dan minim kontroversi. Dampak berikutnya yang nggak kalah menarik adalah perubahan citra negara Arab di dalam video game. Selama puluhan tahun, khususnya di game-game barat ya, terutama game perang kayak COD atau Call of Duty, Arab tuh biasanya digambarin sebagai musuh ya, teroris atau wilayah konflik dan medan perang. Kedepannya representasi Arab di game kemungkinan bakal lebih netral, lebih manusiawi, atau bahkan jadi karakter protagonis yang bakal kita mainin kayak Prince of Persia gitu. Ya ngawur aja kan, udah dapat miliaran dolar malah dibikin jadi karakter penjahat. Terus semoga aja nih dengan studio game bisa dapat investor yang gede dan banyak modal masuk, nggak ada lagi yang namanya badai layoff, studio tutup, atau game batal rilis. Cuma perlu dicatat, Arab ini bukan satu-satunya pengendali industri game. Mereka emang bakalan punya pengaruh besar lewat duitnya. Tapi industri game masih tetap mengglobal. Jepang, Amerika, Eropa, dan Cina masih punya peran kuat sebagai penggerak industri game. Jadi perubahan yang terjadi kemungkinan bukan perubahan ekstrim, tapi geseran perlahan yang baru kerasa setelah beberapa tahun. Yang jelas Arab bukan lagi sekedar konsumer di industri game. Mereka udah turun ke lapangan, pegang kendali jadi pemain di bisnis ini. Dan aku tahu sebenarnya kalian ini kan pengen ya buat aku banding-bandingin Arab sama Indo, apalagi di sektor gaming kan. Aduh, kayaknya nih nggak perlu lah ya. Bedanya udah jauh. Cuma ya udahlah, dikit aja kita bahas nih. Sebenarnya kita dan Arab ini punya satu kesamaan, sama-sama negara kaya. Arab kaya dari minyak,
Indo kaya dari duit pajak, sawit, batu bara, dan lain-lain. Cuma alokasi dana gede ini sama pemerintah Indo belum difokusin ke sektor hiburan kayak video game ini. Duitnya lari kemana? Ya buat bikin MBG, bayar buzzer, bayar utang ke negara lain, bayar semuanya. Sementara industri game ya emang ada peranan pemerintah dan support juga, tapi langkahnya belum kelihatan seniat dan semasif yang dilakuin si Arab ini. Nah, sebelum omonganku ini makin kemana-mana dan membahayakan keberlangsungan channel ini, mending kamu nonton videoku yang lainnya nih. Aku ngebahas masalah game bajakan, yang mana dari dulu masalah ini nggak selesai-selesai, tapi makin kesini, kenapa ya? Game bajakan itu makin jarang ditemuin. Nggak kayak dulu yang rasanya gampang banget buat nyari versi gretongan dari sebuah game berbayar. Nah, semuanya udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa game bajakan makin jarang ya? Ada di sini videonya. Dan kalau mau lihat supaya terjang Indo ngelola duit pajak buat industri game, ada di videoku yang ini nih. Aku mencoba 8 game Indo paling potensial. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya dan jangan lupa cek link yang udah aku taruh di bawah sini nih.